Apa itu bomboloni? Bomboloni merupakan cemilan favorit dan disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya yang manis dan lumer di mulut membuat cemilan ini diminati untuk semua kalangan. Dengan tekstur yang empuk serta memiliki beraneka ragam isian membuat siapa saja tergoda untuk menyicipi cemilan satu ini. Bomboloni ini sangat cocok untuk dijadikan santapan saat sedang mengerjakan tugas kuliah, sekolah, maupun sedang bersantai bersama keluarga. Cemilan ini cocok menjadi salah satu cemilan anak-anak karena rasanya yang manis dan coklat yang lumer di dalamnya sehingga membuat anak-anak tertarik untuk memakan dan mencoba cemilan satu ini. Sejarah bomboloni. Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1600, cemilan kekinian ini lahir dari kombinasi sajian Italia. Bomboloni sendiri merupakan menu kudapan asal Italia. Bomboloni berasal dari daerah tertentu di Italia yang bernama Trentino Alto Adige. Pada tahun 2000-an, bomboloni masih menjadi comfort food dan terus berkembang tidak hanya di Italia saja, namun di negara lain juga. Bomboloni juga viral di Indonesia terhitung di tahun 2000. Bomboloni juga memiliki usia viral yang cukup panjang hingga saat ini masih menjadi cemilan kekinian yang masih disukai banyak kalangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki beberapa poin. Yang pertama yakni value proposition. Value proposition menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan memiliki manfaat baru. Alasan konsumen harus memilih produk kami yakni yang pertama, mutu terjamin halal, yang kedua, harga terjangkau, yang ketiga, tanpa bahan pengawet, yang keempat, banyak varian rasa yang dapat dipilih, yang kelima, menerima DO atau delivery order, dan yang keenam, produk higienis dan menarik. Poin kedua dalam strategi pemasaran yakni key activities. Key activities adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Agar usaha yang dilakukan kami terus berjalan, kami melakukan yang pertama, pembelian bahan baku, yang kedua, melakukan pembuatan produk, yang ketiga, membuat packaging semenarik mungkin, yang keempat, melakukan pemasaran, dan yang kelima, bekerja sama dengan coffee shop dan toko roti. Key resources yaitu aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Nah, agar perusahaan kami berjalan sukses, kami memperhatikan bahan baku, peralatan proses produksi, modal, strategi pemasaran atau promosi, dan tempat produksi yang memadai. Ada juga key partners, yaitu hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun perorganisasian layanan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Agar bisnis kami berjalan lancar, kami menjalin hubungan kerjasama dengan toko roti atau pemilik toko dan juga pemasok bahan baku. Strategi pemasaran selanjutnya ada customer segment, yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik umum. Supaya strategi pemasaran berjalan dengan efektif, kita melakukan pemasaran kepada semua gender, penyuka manis, semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian channels, saluran atau media yang kami gunakan untuk memasarkan produk dan berkomunikasi dengan calon customer adalah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian, cost struktur, total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh strategi yaitu mencakup biaya produksi, biaya packaging atau pengemasan, biaya bahan baku, biaya tenaga, biaya operasional, dan biaya marketing. Selanjutnya yaitu customer relationship. Kami membangun hubungan dengan pelanggan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu melakukan pelayanan yang baik dan sopan, fast respon, memberikan diskon, melayani sistem pre-order, melayani COD, dan melakukan promosi di berbagai media sosial.
Strategi pemasaran yang berikutnya yaitu revenue streams. Apa itu revenue streams? Revenue streams adalah komponen yang menunjukkan bagaimana dan di mana sebuah bisnis mendapatkan uang. Untuk produk bisnis Bomboloni Deals ini kita mendapatkan uang dari yang pertama modal bersama tim yang akan diputar kembali, yang kedua pendapatan dari penjualan dan ongkos kirim. Data customer berdasarkan usia. Setelah melaksanakan riset pasar dengan membuat kuesioner yang telah diisi oleh calon konsumen, menunjukkan bahwa cemilan kekinian Bomboloni ini diminati oleh semua kalangan. Namun, riset pasar juga menunjukkan bahwa sebanyak 60% usia 17-30 tahun, 20% dari usia 30-40 tahun, dari 15% dari usia 41 tahun sampai 50 tahun, dan 5% di atas di atas 50 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama ada target pasar yang cukup luas. Yang kedua, bahan baku mudah dicari dan terjangkau. Yang ketiga, dapat dikreasikan dengan berbagai varian isian. Yang keempat, pemesanan dapat dilakukan secara pre-order sehingga produk masih terjaga kualitasnya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama ada tidak tahan lama, yang kedua mudah dicontoh kompetitor, dan yang ketiga minat pelanggan yang sering kali berubah. Yang ketiga opportunity atau peluang. Yang pertama dapat dijual kapan saja, yang kedua mudah dikenal masyarakat, yang ketiga peminatnya banyak, yang keempat lokasi beragam dan strategis, dan terakhir yaitu street atau ancaman. Yang pertama lahirnya kompetitor baru, yang kedua konsumen mudah bosan, dan yang ketiga risiko kerusakan produk. Berikut adalah rincian keuangan dari kelompok kami. Terdapat biaya tetap, variabel, dan total biaya, estimasi harga, serta laba yang diperoleh.